Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di podcast Cafe Palmerah bersama saya Rizky Ayu. Hari ini kita bisa ngobrol kembali, jumpa kembali di ruang ngobrol santai, tapi sambil tetap mengasah pikiran dan sudut pandang kita tentang fenomena komunikasi, budaya, media, dan juga penelitian yang kita temui sehari-hari, tapi mungkin saja sering luput dari pandangan kita. Dan hari ini Tempowers kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, sweet banget, yang mungkin ya bisa membuat kita tersenyum-senyum sendiri begitu ya. Nah, mungkin sudah penasaran karena pastinya saya hari ini juga tidak sendiri duduk di studio ini, sudah hadir bersama saya dosen program studi produksi media yang sangat humble, cantik, dan jago banget bikin penelitian yang bicara atau mengangkat makna dan simbol-simbol cinta. Sudah hadir bersama kita Mbak Ayudhya Gita Citrayomi. Selamat pagi Mbak Gita. Halo Ibu Rizky, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, semangat? Insya Allah. Oke. Kita bicara soal penelitian. Aduh, ya pagi-pagi ya. Tapi yang seperti tadi saya sampaikan, penelitian Mbak Gita ini sangat menarik karena bicara soal cinta, ya, mengupas sebuah lagu Tempowers. Hari ini kita akan membahas atau membedah ya, lebih tepatnya ya, lagu yang dalam 2 tahun terakhir ini jadi viral di mana-mana, di wedding, di media sosial, di ruang-ruang publik ya. Kita bahas soal lagu pernikahan kita dari Tiara Citrayomi, salah ya? Tiara Andini dan Arsy Widianto. Betul. Nah, bagaimana nih penelitian ini Mbak Gita? Kenapa tertarik untuk mengkaji lagu ini menjadi sebuah penelitian? Oke, terima kasih sebelumnya Bu Rizky dan juga halo Tempowers. Terima kasih sudah diundang menjadi narasumber di podcast Cafe Palmerah kali ini ya. Dan kali ini pembahasannya soal penelitian, tapi penelitiannya so sweet seperti yang tadi disampaikan sama Bu Rizky. Dari awal sudah rasanya berbunga-bunga, apalagi kalau Tempowers sudah mendengarkan lagunya ya, pasti memang betul senyum-senyum sendiri. Atau kita mungkin untuk merimain bisa dimulai ya, dimulai mau musik berapa lagu? Ya, kadang-kadang memang lagu itu kita suka terbawa suasana ya, baper, senyum-senyum, flashback ya. Oke, jadi kenapa harus lagu ini? Oke, kenapa harus lagu ini? Alasannya yang pertama pasti lagu ini populer ya Bu Rizky. Sangat populer karena sejak rilis 2024 di bulan Februari saat itu, ini kalau tidak salah seminggu yang lalu saya cek, itu streams di Spotify-nya sudah 18 juta streams. Gitu. Jadi populer sekali, dan karena populer itu karena memang sudah banyak hadir nih, nggak cuma populer didengerin di kalangan Gen Z aja, tapi juga banyak hadir seperti yang tadi Bu Rizky bilang, dia ada di pernikahan, orang lamaran juga ada, di video-video di medsos juga sering kali diulang-ulang, bahkan ada hadir di beberapa acara adat beberapa pasangan juga ada gitu. Sehingga ketika sebuah lagu itu sudah hadir di ruang-ruang ritual sosial, itu bukan lagi sifatnya sekedar hiburan, tapi udah jadi simbol budaya. Nah, kemudian yang kedua, Bu Rizky, kan kalau kita dengerin liriknya dari awal sampai akhir, ini menceritakan eksplisit tentang pernikahan. Ya kan? Nah, dimana pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting, baik secara sosial maupun moral, khususnya di budaya Indonesia. Ya, dimana kalau di Indonesia itu kan kalau menikah itu konsepnya bukan hanya individu sama individu gitu, tapi juga antar kedua keluarga besar gitu, sehingga di situ ada keluarga, ada janji yang benar-benar sehidup semati bersama, terpatri jadi sakral sekali gitu, jadi sakralitasnya sangat tinggi gitu. Gitu ya. Kemudian alasan yang ketiga, kalau kita dengerin lagi itu banyak sekali makna-makna simbolik di situ di lirik-liriknya gitu ya. Baik juga tentang metafora, misalnya tentang kalau nggak salah liriknya itu ada pelangi di jiwaku, mengikat hati gitu ya, jadi senyum-senyum sendiri deh ya. Langsung ya, kalau saya tuh kenapa langsung flashback ya? Boleh nyanyi nggak di sini nggak ya? Ada diksi-diksi religius di situ, ada
janji suci, begitu ya, demi Tuhan aku, kan ada liriknya di situ ya. Kemudian ada simbol-simbol budaya juga di situ, seperti apa ya, ada lirik yang orang tua menyerahkan anaknya tuh, ayah ibumu menitipkan kamu, gitu kan. Ada tisu nggak ya? Sudah keburu haru nih. Gitu, jadi ya itu, karena memang banyak tadi, ada metafora, ada simbolik di situ, ada diksi-diksi religi gitu, sehingga si lagu yang populer ini gitu, itu bisa bikin kekuatan budaya yang luar biasa, di mana dia bisa membuat orang tuh kalau dengerin lirik ini berimajinasi. Kira hubungan antar dua individu yang sudah saling jatuh cinta ini, dua insan ini, kira-kira yang ideal seperti apa sih? Nilai-nilainya seperti apa sih? Gitu. Hubungan ideal, cinta yang ideal itu yang indahnya kayak apa sih? Gitu. Sehingga ya itu tertarik untuk dibedah lebih dalam dikaji lagi. Ya, sehingga menjadi satu judul yang juga nggak kalah menarik ya. Makna dan mitos pernikahan. Dalam lirik lagu pernikahan kita, analisis semiotika Roland Barthes. Dalam lirik lagu pernikahan kita, karena judulnya udah pakai lagu lagi. Betul. Nah, berikutnya nih, kenapa harus teori Roland Barthes? Kan banyak nih teori analisis yang juga bisa mengupas makna di balik sebuah kata ataupun diksi kalimat. Kenapa semiotik? Betul. Ya karena kalau misalnya kita dengerin lirik lagu, mungkin sekilas ya itu hanya kumpulan kata-kata aja, lirik-lirik yang indah aja gitu. Sebatas tapi itu ya. Sebatas itu aja, romantis ya, kata-katanya bagus ya. Anak senja ya Allah. Nah tapi dari semiotik itu justru kita bisa menggali lebih dalam, sebetulnya ada makna apa lagi sih di balik setiap kata-katanya itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar puitis, romantis, tapi tadi ada makna simbolik di situ, ada metafora di situ, ada makna yang lebih dalam lah di balik lirik-lirik lagunya itu. Jadi kita mau gali lagi apa sih yang tersembunyi di balik setiap kata-kata dalam lirik lagu pernikahan kita ini gitu. Makanya pakai Barthes. Artinya tadi clear ya, dipilih lagu ini bukan semata-mata hanya karena viral juga, tapi memang lagu ini secara lirik punya makna yang dalam, dan itu terbentuk dari pola budaya, kebiasaan begitu ya, masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi kalau begitu kita dengar lagu itu, yang terbayang adalah pernikahan yang ideal, gitu ya. Khususnya di budaya Indonesia ya. Betul. Nah, kalau tadi kenapa dipilihnya Roland Barthes, artinya kan kita bicara soal denotasi, konotasi, dan mitos. Nah, kita langsung mulai lagi nih, kita bedah lagi nih Tempowers ya. Dari denotasi apa yang ditemukan Mbak Gita? Kalau dari denotasi itu kan makna yang terlihat ya, yang kelihatan, harfiah gitu. Ya, harfiahnya yang literal. Kalau dari denotasi jelas di situ itu sebuah prosesi pernikahan ya. Prosesi akad kan di situ digambarkan kan. Kemudian kalau dari konotasinya terasa banget di situ ketika kedua insan sudah memutuskan untuk menikah, berarti dia sudah merasa nyaman, aman dengan satu orang yang menurut dia pasangannya the one gitu kan. Ada spiritualitas cinta di situ, kesetiaan gitu kan ya. Pokoknya hanya dia seorang dan gue mau hidup sama dia selamanya. Karena ada liriknya juga kan tuh ya, satu untuk selamanya gitu kan. Kemudian saya langsung teringat dengan tagline sesuatu tuh ya, satu untuk selamanya ya. Itu ada lagi. Nah itu dari denotasi, konotasi. Di mitosnya di situ kan dibuat seolah-olah kalau kita mau bahagia dalam hidup ini ya, puncak kebahagiaan kita yaitu pada saat kita menikah, menemukan orang yang kita tepat, cari yang tepat gitu. Jadi seolah-olah puncak kebahagiaan dalam hidup ini adalah ketika kita sudah menemukan pasangan yang tepat, kemudian kita menikah. Gitu. Jadi itu sih dari denotasi, konotasi, dan juga mitos. Jadi di level pertama sudah jelas ya, lagu ini tuh konkret gitu ya. Kita bisa membayangkan sebuah atau membayangkan adegannya, apalagi kalau lihat video klipnya ya, musik videonya ya, itu jadi adegannya tuh seperti betul-betul film yang bicara soal pernikahan. Seperti itu ya. Nah, kalau dari makna konotatifnya nih, makna emosional dan simbolis yang muncul, yang sudah ditemukan seperti apa?
Oke, kalau dari konotasinya itu kan tadi ya, rasa aman, sudah menemukan seseorang, kemudian spiritual cinta, kayak ada pelangi di jiwaku, jangan lepas genggaman ya, kalau nggak salah saya lupa juga tuh liriknya gitu Mengikat kan, hati. mengikat hati, Mhm. tak ingin lepas dari genggaman. Itu kan kalau harfiahnya bukan berarti nggak mau lepas dari genggaman tangan ya, tapi ya betul. kalau bisa ya udah sama dia aja nih kita selamanya gitu kan. Jadi itu sih, kemudian memandang pernikahan sebagai takdir, bahwa ya udah, kalau gue udah ketemu dia, gue nikah sama dia, berarti dia udah jadi jodoh gue Betul, nih betul, gitu kan. betul, Itu betul. sih bisa dilihat dari Jadi konotasinya. Jadi nggak main-main ya konotasinya Iya, ya. betul, Ternyata dalam. dalam banget ya, dieksplor ternyata itu ya kembali lagi ya kepada pengalaman dan budaya yang Betul. ada di konteks masyarakat Indonesia ya. Nah, kalau gaya bahasanya di dalam lagu ini apakah mendukung juga makna itu? Ada metafora tadi. Ya, betul, tadi itu metafora yang genggaman, jangan lepas genggaman, kemudian apa tadi ya, banyak lah lirik-lirik yang sebetulnya kan Menguatkan nuansa emosional itu. ya. Jadi kita tuh ya itu tadi senyum-senyum, menganggap dia yang paling istimewa, udah dia satu-satunya, bahwa pernikahan itu indah, aman. Padahal nanti ada di sesi berikutnya ya Tembawers ya. Oke, Gitu. kita sekarang bisa langsung masuk ke level ketiga ya. Mitos ya. Mitos. Nah, apa mitos budaya yang direproduksi dari lagu pernikahan kita ini? Oke, kalau kita dengerin dari awal sampai akhir, mitosnya itu bisa kita tangkap bahwa puncak kebahagiaan kita sebagai seorang insan, seorang individu adalah ya itu tadi, ketika kita menemukan seseorang, kita menikah, udah sama dia selamanya. Bahwa kalau kita udah nikah, udah pasti jaminan kita itu bahagia. Oke. Gitu kan, udah pasti semuanya akan solusi indah, gitu ya. Iya, menikah adalah solusi dari Pernikahan segala adalah solusi. permasalahan. Pokoknya kalau udah nikah dijamin hidup lo akan indah terus, cintanya dari awal menikah sampai nanti akhir kakek nenek ya akan begitu terus, statis gitu, nggak ada yang berubah. Yang berubah ya mungkin usia aja gitu ya, sama fisik. Padahal kan ya balik lagi, pernikahan itu kan proses, ada dinamika di situ. Gitu ya, harus diusahakan terus. Nah, di dalam lirik lagu itu ya mitosnya adalah enggak, bahwa pernikahan ini sesuatu yang sesuatu akhir dari tujuan hidup. Akhir tujuan hidup kita adalah bahagia, yaitu menikah. Itu akan indah deh hidup lo selamanya. Nah, ini bagian yang paling Gitu. menghentak ya berarti ya. Artinya dari sebuah lagu itu bisa membawa ideologi yang besar. Betul. Tentang arti dan makna pernikahan ya. Kita nggak lagi dalam sesi curhat ya. Gitu ya. Oke. Menarik ya kalau kita memang mengkaji satu lagu, apalagi lagu ini memang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat begitu ya, Tembawers ya, dan kemudian pada akhirnya ditemukan hasil-hasil yang ternyata memang rekat dan lekat banget dengan budaya kita gitu ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan penutup ya, walaupun bukan yang terakhir gitu ya. Jadi apa sebetulnya relevansi dari temuan tadi, baik dari makna denotasi, konotasi sampai kepada mitos, relevansinya dengan generasi muda hari ini, dengan Tembawers yang sedang menyaksikan tayangan podcast ini? Ya, relevansinya kan kita hari ini hidup di era yang audiovisual ya. Yes. Semua udah ada di genggaman, udah bisa kita dengerin, udah bisa kita tonton, baik dalam bentuk lagu, film, betul, di media sosial kayak TikTok gitu kan. Ada drama Korea, bahkan sekarang ada drama Cina. Dracin ya. Dracin ya, mendrakor lagi, dimana semua itu bisa membuat kita tuh berimajinasi tentang sebuah hubungan yang ideal, yang indah tuh kayak apa, karena kan semua dikonstruksikan di situ. Yes. Gitu. Nah, kalau kita nggak kritis, ya bukan berarti anti romantis sih. Maksudnya kita nonton atau dengerin lagu-lagu yang romantis, yang indah-indah boleh-boleh aja. Yes. Tapi kan kalau kita sampai nggak kritis, kita bisa terbuai dan pada akhirnya membentuk kita untuk membuat diri kita tuh membayangkan, oh ternyata hubungan yang benar tuh begini nih, yang sesuai sama yang ada di lagu atau film yang kita
tonton, yang kita Ya, dengar. Sehingga betul. kalau ternyata hubungan kita nggak seideal itu, kita akan merasa gagal. Oke. Kalau kita ribut misalnya atau ada selisih paham dengan pasangan kita merasa ya ini nggak ideal nih, nggak harusnya begini. Padahal kan itu sesuatu yang lumrah kan, Betul. bahwa apa yang digambarkan di lagu dan film itu ya itu sesuatu yang dibuat, yang Iya. dikonstruksi, bukan realitas yang Betul. sebenarnya gitu. Betul, Itu sih, betul. jadi boleh dengerin yang romantis-romantis, drama-drama percintaan, tapi ingat kita tetap harus realistis gitu. Oke, sepakat ya, karena tadi saya kutip sedikit, romantisme boleh, Boleh. tapi jangan sampai kita terjebak sama ilusi. Betul, Gitu ya, karena kesadaran budaya penting ya. betul, karena nggak banyak juga nih banyak juga yang habis dengerin lagu ini atau habis dengerin misalnya drama-drama percintaan yang indah-indah, banyak juga yang pengen tiba-tiba besok nikah aja deh gitu kan. Kayaknya hidup ini enak nih kalau besok nikah seindah itu, kayak Oke. masalah gue kelar semua gitu kan. Oke. Banyak yang Iya, kalau iya. kurang kritis jadinya seperti itu. Oke, jadi merasa ya sebelum dipikirkan lebih matang Ya, lagi, gitu. begitu ya. Ya, jadi pesan-pesan moralnya sebetulnya dalam yang ada di dalam lagu ini. Dan terakhir nih, mungkin refleksi personal dari Waduh. seorang Mbak Ayu Diagita Citrayomi. Setelah meneliti lagu ini, apa pandangan atau saran dari Mbak Gita tentang sebuah pernikahan? Ini sekalian curhat boleh. Kita boleh nanti bisa tanya Ibu produser ya. Ya, kita ada Panjang sesi nanti ya. berikutnya. Ya, ya kebetulan lagu ini kan menggambarkan tentang wacana pernikahan ya. Ya. Jadi kalau dari saya pribadi, Tempowers ya, pernikahan bukan sesuatu yang menakutkan ya, betul. Tapi juga bukan sesuatu yang indah dan statis selamanya. Gitu. Jadi pernikahan itu adalah suatu proses yang harus terus-menerus diusahakan dari kedua belah pihak, di mana dalam proses tersebut dinamikanya amat sangat luar biasa, up and down, udah pasti banyak perbedaan, udah pasti banyak luka mungkin di situ, begitu kan? Ya, pasti ya dalam perjalanan, karena orang kan selalu berubah ya. Ya, betul. Orang yang kita nikahi sekarang belum tentu sama dengan orang yang 10 tahun lagi, 15 Betul. tahun lagi gitu. Tapi justru disitulah indah dan cantiknya gitu. Kalau dalam lagu itu cantiknya ya suasana yang romantis bahwa dia akan mencintai kita selamanya dan lain sebagainya. Tapi dalam realita kehidupan yang sebenarnya pernikahan justru indahnya tuh di situ. Gimana cara kita saling mengusahakan, ada negosiasi, ada kompromi di Wow. situ, tahan gitu ya. Ini ujian. Ya, tapi justru di situ seninya dan indahnya. Gitu Oke, sih. terima Semangat kasih. untuk Tempowers. Terima kasih banyak Mbak Gita. Kita sudah di penghujung waktu untuk Waduh, podcast episode hari Cepet ini. ya, nggak bisa agak lebih lama lagi ya. Kita lanjut ya sesi berikutnya ya, Tempowers ya. Dan Oke. sangat banyak sebetulnya yang bisa kita serap dari lagu pernikahan, Betul. bukan pernikahan dini ya. Bukan. Itu pun juga sebetulnya ini ya, di eranya pernah banyak yang mengkaji lagu itu ya. Betul. Dan kita tunggu untuk penelitian-penelitian Insya berikutnya Allah. dari Mbak Gita terkait simbol-simbol cinta yang lain berikutnya ya. Dan Tempowers jika ingin membaca lebih lanjut penelitian yang sudah dibuat oleh Mbak Ayu Diagita Citrayomi, silakan langsung menuju ke jurnal Al-Hikmah dari IAIN Alangsa, begitu ya, betul ya. Di situ nanti teman-teman akan menemukan banyak kajian atau teori dari Opa Roland Barthes tadi gitu ya. Apa yang sebetulnya makna-makna apa yang sebetulnya tergambar dalam sebuah lagu. Sekali lagi terima kasih Mbak Terima Gita. kasih sama-sama Ibu Rizky. Senang sekali bisa ngibril-ngibril menarik hari ini Sama. Dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua Tempowers. Jangan lupa saksikan terus podcast Cafe Palmera di episode berikutnya. Dan juga pastikan untuk like, comment, dan share. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Politeknik Tempo, saya bisa langsung terjun ke dunia kerja bersama wartawan, desainer, atau bagian bisnis di Tempo Media Group. Interaksi langsung ini membuat saya lebih percaya diri dalam memahami penerapan ilmu di dunia kerja.
saya bisa lebih mudah mendapat pekerjaan dan setelah lulus, saya bisa langsung bekerja di bagian sirkulasi Tempo Media. Saya Irwan, ayah dari Rafa Marica Kumaira, program studi Desain Media. Bagi saya, Politeknik Tempo adalah institusi yang dapat mengubah hidup anak saya. Sebelum masuk kuliah, dia sangat pemalu, tapi sekarang jadi sangat percaya diri karena menguasai public speaking, teknik desain media cetak, dan desain sosial media. Ini yang membantu anak saya memperoleh pekerjaan sebelum dia lulus kuliah.